Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Melvin Valerio di tutorial prinsip bioseparasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab selanjutnya, yaitu elution chromatography dari setelah UTS ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke tutorialnya. Oke, nah apa sih sebenarnya kromatografi itu? Nah, kromatografi itu adalah suatu teknik untuk memisahkan dua komponen atau lebih berdasarkan kelarutannya pada dua fasa yang kita gunakan, yaitu ada fasa stasioner dan fasa gerak. Nah, fasa stasioner itu yang tidak bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya si zatnya itu lebih mudah terikat di bagian yang tidak bergerak, dia akan cenderung lebih lambat bergeraknya ya. Tapi kalau misalnya zat itu lebih mudah terlarut pada fasa gerak, ya, dia akan lebih jauh bergeraknya. Jadi bisa terlihat pada diagram ini bagaimana jadi satu campuran ya, di satu campuran ini, larutan campuran, ada banyak ya, zat A, zat B, zat C, apapun itu, kita mau pisahkan, nah, dia akan terpisah secara otomatis gitu. Kalau kita tambahkan di sini tuh fasa gerak, menjadi seperti ini. Jadi ada zat yang lebih jauh bergeraknya karena dia lebih terikat pada pelarut, ada yang lebih lambat karena lebih cenderung mudah terikat pada fasa stasionernya begitu. Nah, kromatografi ini umumnya kita pakai untuk memurnikan suatu campuran. Misalnya kalian sudah melakukan fermentasi nih, kalian sudah melakukan proses fermentasi, kalian sudah melakukan proses ekstraksi, namun dalam proses ekstraksi itu masih ada impuritas atau senyawa-senyawa pengotor. Nah, bagaimana kalian cara menghilangkan senyawa pengotor itu? Nah, salah satunya kita metode purifikasi menggunakan kromatografi gitu. Dan biasanya untuk protein yang tidak bisa melibatkan panas, kita bisa gunakan pendekatan ini yang dimana cenderung lebih eh, ya baik untuk senyawa-senyawa termosensitif. Nah, tadi saya sudah mention ada fase stasioner dan ada fase gerak. Fase gerak ya. Nah, kalau fase stasioner itu adalah fase yang diam gitu ya. Jadi kalau kalian ingat di praktikum kimia organik itu ada thin layer chromatography. Kita menggunakan kertas menggunakan kertas gitu untuk memisahkan eh, suatu ekstrak gitu ya dari campuran-campuran lain. Nah, selain itu kita gunakan juga namanya fase gerak, itu kita sebutnya itu eluen ya. Nah, fase gerak ini bisa berupa pelarut-pelarut cair ya, kayak misalnya kloroform, asetonitril, metanol gitu. Nah, intinya tadi ya zat-zat yang lebih mudah terikat pada fase gerak ini dia akan bergerak lebih jauh dan yang lebih mudah terikat pada fase stasioner dia akan bergerak lebih lambat gitu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan ini ya solute concentration diagram. Jadi pada titik tertentu ya di volume eluen tertentu atau di waktu tertentu si zat A misalnya akan memiliki konsentrasi puncak ya. Begitu juga dengan zat B, zat C dan seterusnya gitu. Tergantung dengan eh, konsentrasi dari senyawa-senyawa tersebut ya. Nah, kromatografi ini juga umumnya dipakai untuk analisis gitu. Analisis misalnya kayak kadar protein atau misalnya analisis senyawa-senyawa atau metabolit sekunder seperti misalnya HPLC. Itu apa namanya memanfaatkan prinsip kromatografi. Ya, oke next. Nah, untuk bioseparasi sendiri, kita di sini lebih tertariknya pada pemisahan senyawa-senyawa ya berdasarkan tadi ya kelarutannya oleh kromatografi ini, tapi dalam skala yang lebih besar. Nah, untuk itu kita sebenarnya lebih banyak menggunakan pendekatan kolom ya. Jadi kalau kromatografi kita menggunakan kolom seperti prinsip itu adsorpsi. Nah, kalau kromatografi kolom bedanya apa sama adsorpsi sebetulnya? Kalau kolom itu kalau kromatografi kolom itu dia memisahkan eh, berdasarkan kelarutannya pada eluen dan biasanya goal kita adalah mau memisahkan zat-zat terlarut itu eh, dengan eluen gitu dengan fase gerak. Kita tidak mau menangkap zat-zat yang kita mau ambil tapi kita mau membilas zat-zat yang kita mau ambil dari impuritas atau zat-zat pengotornya yang lain. Itu prinsip dari kromatografi dibandingkan dengan
adsorpsi. Yang dimana kalau adsorpsi itu kita mau menangkap zat-zat yang kita targetkan gitu. Nah, untuk itu kromatografi kolom kita sebenarnya bisa bagi menjadi beberapa tipe. Ada tipe unggun berjejal atau packed bed ya. Ya, jadi dia tuh bentuknya kolom tapi banyak semacam butir-butiran, itu adalah unggun ya, unggun dari biasanya itu adsorbennya ya. Terus juga bisa bentuknya itu kapiler ya. Kapiler itu dia tipis gitu. Lebih tipis daripada yang tipe ini ya, unggun. Nah, kemudian ada juga tipe tubular terbuka ya. Jadi ini ilustrasinya kayak gini ya. Open gitu, open tubular. Ada juga membran ya. Jadi ada membran. Jadi nanti zat-zat yang impuritasnya bisa terikat pada membran ini, dan monolit. Selanjutnya untuk adsorben pemisahnya ya. Jadi kita kalau tadi di kromatografi itu kan ada fase stasioner sama fase gerak. Nah, kalau fase stasioner sendiri kita gunakan nama itu adsorben. Adsorben itu kurang lebih sama kayak diadsorpsi, adalah suatu material atau zat yang bisa mengikat zat-zat yang mau kita tangkap, baik itu zat target kita ataupun zat-zat yang pengotor. Dalam kasus ini kita mau menangkap zat-zat pengotor. Nah, untuk itu di sini adsorbennya ada beberapa tipe. Ini buat pengetahuan aja. Ada tipe yang adsorpsi, jadi kurang lebih prinsipnya sama kayak adsorpsi ya, dia menangkap zat-zat terlarut itu pada permukaannya. Kemudian ada partition chromatography, ada ion exchange ya. Jadi ada pertukaran ion, zat-zat impuritas atau zat target itu punya muatan kan. Nah, muatan ini nanti akan bertukar dengan adsorbennya yang juga memiliki muatan yang komplementer gitu. Ya. Jadi nanti akan terikat gitu dibandingkan dengan muatan apa zat-zat yang tidak muatannya berbeda jauh ya gitu. Nah, ada juga molecular exclusion chromatography di mana di adsorbennya itu nanti akan apa namanya, ada adsorbennya ada pori-pori sehingga nanti molekul-molekul yang lebih kecil bisa penetrasi dan molekul-molekul besar terpisah. Nah, kemudian juga ada tipe yang afinitas. Jadi adsorbennya ini memiliki gugus-gugus tertentu yang cenderung memiliki afinitas lebih tinggi pada zat-zat tertentu gitu. Jadi dia lebih bisa memilih atau bukan memilih ya, dia lebih bisa menangkap atau menyerap, bukan menyerap, dia mengabsorpsi zat-zat tertentu gitu dibandingkan dengan zat-zat yang lain. Jadi berdasarkan afinitas ikatannya gitu. Nah, kalau di buku Belter di sini dijelaskan ada beberapa tipe yang lebih lanjut ya tadi ya, serta penjelasannya. Kalau adsorpsi itu dia umumnya menggunakan mekanisme van der Waals. Kalau partition itu dia menggunakan distribusi antara fase cair. Kalau ion exchange itu mekanismenya berdasarkan ionic atau covalent bonding ya. Jadi ikatan-ikatan ionik atau kovalen dari adsorben dengan zat terlarutnya. Kemudian untuk yang gel filtration itu menggunakan perbedaan absorpsi, bukan adsorpsi ya, absorpsi. Dan kalau afinitas itu reaksi kimia, apa namanya, ininya, mekanisme ya. Untuk TLC sendiri, thin layer chromatography, itu menggunakan van der Waals, weak force, dan kalau paper juga van der Waals gitu. Ya, dan buat pengetahuan juga beberapa contoh dari adsorben ini apa aja sebetulnya. Itu bisa berupa alumina, silika gel gitu ya. Terus habis itu diatomus earth ya. Terus juga bisa menggunakan polimer, membran juga bisa. Biasanya dia tuh berupa polimer bisa organik kayak selulosa gitu ya, polyacrylamide, atau juga ini ya dextran ya, dan enzyme bound gitu untuk yang afinitas. Oke, jadi kita next ya. Nah, mungkin tadi sekedar teori ya, teori dari kromatografi. Sekarang gimana tentang hitungan di kromatografi? Nah, pertama kalau kita mau menghitung atau mau merancang suatu kolom kromatografi, kita harus tahu dulu prinsip atau hitungan ya, persamaan-persamaan yang
penting sebagai prinsip kromatografi. Nah, apa sih parameter yang kita perhatikan di kromatografi itu? Yaitu dua, rendemen dan puritas. Nah, pertama kita ke sini dulu. Nah, berapa banyak sih zat yang terelusi itu kita sebut dengan namanya tuh amount eluted. Itu adalah kurang lebih itu perkalian antara konsentrasi di umpan kalikan dengan umpannya, laju alir umpan. Ya kan nanti dapat masanya, masa dari zat itu per waktu diintegralkan dalam waktu gitu ya. Nah, nanti itu kita dapat berapa banyak yang terelusi si zat terlarutnya. Nah, kalau berapa banyak total dari zatnya secara keseluruhan, kita harus hitung dari waktu 0 sampai waktu selesai gitu ya, sampai selesai terjadinya kromatografi gitu. Itu namanya zat yang total terlarut. Nah, untuk itu kita bisa memperoleh rendemen itu sebagai rasio antara berapa banyak yang terelusi dengan berapa banyak zat terlarut yang ada dalam suatu larutan umpan gitu. Jadi ya ini rasio amount eluted dibagi total solute. Jadi dapat seperti ini. Nah kalau kita bicara soal purity atau kemurnian, kita bisa gunakan ini ya rasio berapa banyak zat A atau zat I ya dalam kasus ini ya zat I yang terelusi dibagi dengan berapa banyak total solute ya yang berapa banyak yang terelusi juga, tapi untuk setiap zat lain. Misalnya, kita mau mengelusi itu misalnya DHA. Nah, kalau DHA ini kita mau cari kualitasnya, maka ini kita harus hitung dulu berapa banyak DHA yang terelusi dari kromatografi dibagi dengan komponen lain, termasuk juga DHA ya. Berarti dia dibagi sama DHA yang terelusi, terus misalnya juga ada protein gitu ya terelusi, ada dextrose yang terelusi dan sebagainya gitu. Jadi harus dimasukkan dalam perhitungan ini untuk mendapatkan purity gitu ya. Jadi kalau tadi ingat basisnya untuk yield itu berapa yang terelusi dibagi dengan total zat terlarut. Kalau yang kemurnian adalah berapa yang terelusi dibagi dengan berapa banyak terelusi secara total gitu, komponen-komponen yang lain. Nah, sekarang kalau kita mau cari tahu apa sih profil konsentrasi zat itu terhadap waktu dan volumenya. Nah, kita bisa sederhanakan ya dua persamaan itu ya, terutama persamaan yield ya, menjadi persamaan ini. Jadi Y per Y0 itu adalah eksponen dari minus T per T0 min 1 kuadrat per 2 sigma kuadrat. Nah, apa ini sigma? Sigma ini adalah namanya standar deviasi. Gitu. Jadi kalau kalian nanti baca kromatogram, itu kurang lebih kayak gini bentuknya. Jadi ada waktu, ada konsentrasi. Nah, kalau kita mau mencapai konsentrasi paling tinggi, berarti kita mencapai itu di waktu T0 gitu. Nah, waktu mencapai konsentrasi tertentu di C ya misalnya, itu namanya T ya, waktu T gitu. Nah, ini kenapa ada standar deviasi? Karena di sini di kromatografi kita nggak pernah bisa dapat satu titik yang exact ya, karena kromatografi itu ada deviasinya gitu, ada deviasinya. Jadi kalau misalnya kalian nanti melakukan kromatografi gitu ya, misalnya di sini ada berapa banyak tetesan gitu kan yang kalian tampung. Nah, kalau misalnya ada tetesannya itu yang kalian tampung itu relatif sedikit, maka itu standar deviasinya akan besar. Kenapa? Karena larutan yang mungkin murni itu bisa saja tercampur oleh pengotor di tetesan-tetesan setelahnya. Atau di zat yang kotor itu ditetesin zat yang lebih murni di tetesan selanjutnya. Sehingga kita tidak pernah mencapai konsentrasi 100% ya di sini, maka kita selalu tempatkan itu standar deviasi dalam perhitungan kita gitu, terutama untuk rendemen ya atau yield. Nah, maka ada standar deviasi. Oke,
Selanjutnya kita juga bisa gunakan persamaan yang sebelah kanan ini untuk mengganti ya variabel tadi itu T, jadi terhadap waktu ya, konsentrasi itu menjadi terhadap volume yang terelusi. Gitu. Jadi selain kita bisa plot grafik ini terhadap T, kita juga bisa plot terhadap V gitu. Jadi volume yang terelusi itu kalau semakin tinggi itu menjadi di mana konsentrasinya, ya kan? Jadi misalnya kalau kita tampung di sini V-nya 2 liter, itu di konsentrasi berapa dibanding dengan misalnya di volume 4 liter gitu. Kita juga bisa basisnya dalam V ya. Intinya gitu. Nah, lalu ini adalah kurang lebih itu persamaan-persamaan umum yang bakal banyak dipakai gitu ya. Jadi diusahakan diingat ya. Kemudian eh, gimana kalau kita mau menghitung secara akurat nih buat volume terelusi dan waktu terelusi untuk profil konsentrasinya. Nah, kita untuk itu kan nggak tahu kan sigma ini berapa. Kita bisa gunakan pendekatan yang ini, persamaan di sebelah kanan. Jadi di sini pendekatannya kita menggunakan eh, distribusi normal ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kurva dari profil konsentrasi di kromatografi terhadap waktu itu adalah kurva distribusi normal atau distribusi Gaussian. Nah, untuk itu kita bisa melakukan approach dari distribusi normal ya, menggunakan persamaan distribusi normal untuk mengestimasi berapa standar deviasi kita gitu untuk mendapatkan profil konsentrasi yang kita harapkan. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan ini ERF sama dengan akar 2 per pi integral 0 sampai x untuk E pangkat minus U kuadrat DU. Nah, intinya kalian nggak usah menghitung ini ya. Ini cukup kompleks, kalian bisa menggunakan tabel ini. Dan biasanya Pak Yusuf harusnya memberikan tabel ini gitu di ujian nanti. Gitu. Jadi cara bacanya gimana buat tabel ini, itu yang penting ya. Jadi cara bacanya adalah, nah kalian udah dapat nih misalnya value x-nya itu, yaitu yang ini ya, dari ini misalnya T per T0 min 1 per akar 2 sigma, itu kan jadi X ya, ataupun juga sama dengan ini. Nah, nanti kalau misalnya X-nya misalnya bilangnya tuh, let's say 0,5 gitu. Berarti cari X yang 0 mana, yang sebelah kanan, yang atas dulu ya. 0 tuh ini, oke berarti ini ya. Berarti kita ambilnya lihatnya sini, set gitu. Ya. Terus nanti cari mana yang 0,5. Oke, 0,5 berarti ini. Oke, ini. Berarti dapatlah yang ini gitu. 0,521. Gitu ya. Itu cara membaca tabel ERF X gitu. Nanti gimana kalau sudah kalian masukkan nilainya di sini gitu. Nilainya dimasukkan di sini gitu. Nanti bisa diperoleh berapa nilai yang terelusi gitu. Ya. Jadi itu pendekatannya kalau misalnya kalian mau menggunakan metode yang lebih akurat ya untuk menghitung profil konsentrasi di waktu tertentu. Oke, nah dari situ kita juga bisa hitung ya. Ini persamaan yang udah kurang lebih diolah ya. Jadi tadi basisnya kalau waktu itu adalah random man itu setengah kali RF T per T0 min 1 per akar 2 sigma minus RF. Bedanya sama ini tuh ini T aksen gitu ya. Oke. Apa itu T aksen? T aksen itu adalah waktu awal ya, waktu awal. Terus T0 itu waktu saat mencapai puncak. T itu adalah waktu di T tertentu gitu. Jadi ini buat random man berbasis waktu. Kalau basisnya itu volume dari unggun, kita bisa hitung dari ya ini volume terelusi ya, V per V0 V per V0 gitu ya. Nah, untuk purity kurang lebih sama kayak tadi. Jadi kita perlu hitung berapa banyak yang terelusi sebetulnya zatnya itu zat I. Jadi random man dikalikan dengan konsentrasi terus dibagi sama random man zat lain dikalikan dengan konsentrasi zat lain itu gitu ya. Total dari semua zat yang ada termasuk dengan zat yang I ini gitu. Jadi gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kasusnya kita mau tahu T sama dengan T0, berarti artinya waktunya itu
adalah sampai waktu saat mencapai puncak. Berarti kalau di grafik itu kayak gini. Ini ya grafik kurva distribusi normal konsentrasi terhadap waktu ya. Misalnya gitu. Tadi kan T0 itu di sini. Nah, si T itu berada di sini gitu. Berarti ini adalah kurang lebih itu eh, banyak yang terelusi gitu ya. Banyak yang terelusi. Jadi eh, kita bisa coret bagian ini ya. Bagian ini ada bisa dicoret ya, menghasilkan persamaan jadi ini. Setengah kali 1 plus ERF T per T0 min 1 per akar 2 sigma gitu. Dan nanti kalau kalian hitung, ini tuh yield-nya adalah 50% gitu ya. Jadi saat dia di tengah-tengah, misalkan dong dia randomnya itu akan 50% dari total yang ada gitu kan. Kalau total semua berarti harus semua kurva ini ya kan. Tapi kalau dia mencapai puncak, cukup mencapai puncak, itu dia udah setengah randomnya gitu. Ini setengah. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, itu buat cara, sorry, itu buat tentang sekedar prinsip ya, prinsip dari perhitungan di kromatografi ya, terutama untuk lab scale. Nah, gimana nih kalau misalnya kita sudah mau masuk ke tahap yang perancangan, scaling up. Nah, kita bisa gunakan dua metode ya. Jadi ada metode tahap dan metode satu lagi itu kinetik. Ya, kinetik. Oke, kalau metode pertama tahap itu kita mengasumsikan kolom kita punya kolom ya ini, kolom kromatografi itu di sini ada apa absorbennya ya. Tuh. Nah, ini tuh kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa tahapan gitu. Jadi kita asumsikan tiap level dari si adsorbennya ini punya kesetimbangan masing-masing gitu ya. Asumsinya seperti itu. Nah, umumnya ini jarang dipakai pendekatan analisis tahapan ini karena tidak akurat satu. Kedua, ini juga apa namanya cenderung tidak applicable gitu ya. Tidak applicable di yang nyata. Nyatanya nggak seperti ini gitu. Karena ini cenderung simplistik gitu ya, simplistic view untuk menyederhanakan aja ya. Jadi kita nggak apa-apa belajar buat tahu gimana cara menentukan gitu tahapan ya. Nah, jadi kalau tahap diskrit ini tadi ya kita mengasumsikan di ketinggian tertentu itu merepresentasikan tahapan tertentu gitu. Nah, jadi kita pendekatannya gimana? Kita menggunakan raca massa dulu pertama. Jadi ada akumulasi di cairan ya. Jadi ada adsorben ya, ada adsorben. Ini kan dia ada yang rongga-rongga nih. Nah, rongga-rongga ini tuh kita sebut dengan namanya tuh void fraction atau epsilon. Nah, volume yang mengisi epsilon ini, yang mengisi rongga-rongga itu adalah volume cair gitu. Nah, kalau volume yang selain dari volume cair itu adalah volume yang padat, 1 - epsilon kali V. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu dong berapa banyak zat terlarut yang terakumulasi di cairan dan di adsorbennya. Nah, kalau di cairan itu dia tadi ya epsilon kali Vs ya apa volume si kolomnya kalikan dengan laju eh, perpindahan si zat terlarutnya gitu ya di tahap ke N. Ditambahkan untuk yang adsorbennya itu berarti 1 - epsilon kali Vs kali laju yang ini ya terabsorpsi atau tertahan. Itu sama dengan laju alir kalikan dengan yang masuk ya, yang masuk ini dikurangi dengan yang keluar gitu. Ya. Jadi ini analisis neraca massanya kayak gini. Nah, yang kedua adalah kita menggunakan pendekatan equilibrium. Jadi kalau di absorpsi kemarin kan kita udah belajar kalau misalnya ada namanya itu konstanta equilibrium atau konstanta keseimbangan merepresentasikan berapa banyak konsentrasi yang diabsorpsi dengan yang belum diabsorpsi. Itu konstanta keseimbangan. Nah, ini kita kurang lebih sama ya. Jadi ada konsentrasi yang diabsorpsi Qn
sama dengan K dikalikan dengan YN, yaitu konsentrasi yang ada di larutan atau belum diabsorpsi. Gitu. Nah, mengkombinasikan dua persamaan ini, kita mendapatkan persamaan ini. Gitu. Yaitu YN sama dengan YF, ya. Jadi konsentrasi di tahap ke N itu sama dengan konsentrasi di umpan atau konsentrasi total, ya, dikalikan dengan tau konstanta waktu pangkat N-1 kali E pangkat minus tau per N-1 faktorial. Oke, jangan bingung ya, ini apa? Nah, ini jelasin ya. Jadi tau itu konstanta waktu itu sebetulnya itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah ini volume ya, volume dibagi dengan laju alir gitu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tuh si konstanta waktu itu bisa dilihat ya, dia tuh tadi ini volume ini tuh apa adalah kurang lebih itu laju alir dari si umpannya. Berarti ada Vs kali epsilon, berarti adalah volume yang di cairan ditambah volume yang terikat di apa namanya adsorbennya, ya. Terus ya di apa di bagian sama ini laju alir kali T. Nah, ini nanti bisa dikembangkan lagi ya menjadi bentuk ini. Jadi itu konstan waktu sama dengan tahapan ya. Jadi ini untuk satu tahapan saja. Satu tahap. Jadi kalau ada banyak tahap gimana? Dikalikan N saja gitu. Kalian kalikan N saja. Nah, nanti mendapatkan persamaannya ini jadinya. Y sama dengan Y0 XP minus T tau min T tau 0 kuadrat per 2 tau 0 kuadrat kali sigma kuadrat. Nah, intinya dari persamaan ini nanti kalian bisa mendapatkan untuk selanjutnya itu tau 0 itu sebagai ini ya. Ternyata tau 0 itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga, waktu 0 sampai tak hingga dari tau konstanta waktu kalikan YN per YF gitu, T tau. Dan kita di sini tahu kalau misalnya N itu adalah banyak tahapan sehingga tau 0 itu merepresentasikan itu tahapan yang ada gitu. Jadi semakin tinggi konstanta waktunya itu mengartikan adalah semakin banyak tahapan yang diperlukan. Artinya apa kalau semakin banyak tahapan yang diperlukan, semakin tinggi kolom yang harus kita buat gitu. Atau semakin banyak adsorben yang perlu kita tambahkan dalam kolom kromatografi kita. Nah, terus apa itu standar deviasi? Di sini ada sigma ya. Sigma kuadrat itu sama dengan 1/tau 0 sebetulnya. Jadi 1/n. Ya, jadi ini persamaan kedua yang penting, persamaan pertama yang penting, persamaan kedua yang penting. Terus parameter ketiga adalah Y0 itu bergantung pada neraca massa gitu. Di mana M itu adalah penjumlahan dari konsentrasi di tahap ke-0 sampai tahap yang terakhir gitu. Jadi Y kali H itu adalah massa zat terlarut ya, massa zat yang kita mau ambil gitu ya, kita mau pisahkan dari waktu awal sampai waktu terakhir gitu. Jadi pendekatannya bisa pakai integral, lalu kita bisa kurang lebih itu masukkan ya hasil ini tuh ke dalam persamaan 737 ya. Yang ini yang ini menghasilkan ini. Jadi Y0 itu YF per akar 2 pi kali N ya. Jadi ini udah mutlak ya relasi ini. Kalau kita masukkan ke persamaan 737 menghasilkan ini. M per akar 2 pi N dibagi Vs kali epsilon plus 1 min epsilon kali K gitu. Ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa hitung juga buat konstanta waktunya. Tadi kan konstanta waktunya itu kan ya N kali HT0 per ini ya. Lalu kita bisa ubah sebetulnya persamaan ini dengan yang 7312 yang ini. Tau 0 itu sama dengan N, jadi kita tinggal ubah aja ini N gitu. Nanti bisa kita peroleh
nilainya itu menjadi ini. Sorry, ini bukan jadi n ya, tau nolnya. N-nya jadi tau gitu. Ya. Menghasilkan nanti itu T0 sama dengan ya ini. Epsilon plus 1 min epsilon kali K kali VB per H. Ya. H ini jangan terkecoh, bukan ketinggian kolom ya, tapi H ini laju alir yang masuk ke dalam kolom. Umpannya lah. Nah, terus kita bisa masukkan persamaan penting keempat ini ke dalam 7310 ya, menghasilkan persamaan ini. Dan nanti kalau misalnya kalian ubah-ubah otak-atik lagi, ini kan terhadap T per T0 ya. Sekarang kita ubah terhadap V per V0, itu tinggal diubah aja gitu. Nah, jadi kita dapat persamaan baru gitu. Persamaan barunya kan kalau tadi itu Y per YF sama dengan ini ya. Y per YF itu sama dengan eksponen T per T0 min 1 kuadrat per 2 sigma kuadrat minus ya. Nah, kalau sekarang dia itu ada tambahan buat ini 1 per akar 2 pi n ya, itu. Dan bawahnya tuh nggak ada sigma kuadrat lagi, tapi jadinya 2 per n gitu. Jadi ini yang membedakan ya sebetulnya. Jadi itu perbedaannya buat yang ada tahapan sama yang tidak ada tahapan. Jadi ini tuh yang anggapannya tuh kita lihatnya tuh secara black box gitu. Tapi kalau ini kita lihatnya tuh berapa banyak tahapan yang ada di tahap diskrit ini. Begitu. Itu bisa approach-nya tadi ya, sama kayak yang atas-atas, berbasis waktu maupun berbasis volume yang terelusi. Next, kita ke analisis kinetik. Nah, umumnya kita sebagai insinyur itu memakai analisis kinetik karena lebih akurat gitu ya. Nah, pendekatannya itu gimana kalau analisis kinetik itu? Ada 5 mekanisme utama. Jadi, mekanisme utama dari kromatografi ini bisa kita jelaskan itu dari 5 tahapan ini. Pertama, setelah itu dari larutan itu akan pergi ke menempel ke permukaannya si unggunnya gitu ya. Jadi ini unggun, ini zat terlarutnya ya. Dia pertama nempel dulu gitu. Yang kedua, setelah dia nempel, dia berdifusi, dia masuk ke dalam si packing atau unggunnya. Yang kedua ini. Yang ketiga, setelah dia masuk, dia bereaksi gitu ya. Berubah nggak entah jadi molekul apa, dan nanti reaksinya ini adalah berupa pengikatan gitu ya. Pengikatan si molekul ini pada adsorbennya gitu. Nah, nanti setelah terjadi pengikatan, ada pelepasan dari si molekul ini tadi, dari si adsorbennya. Jadi setelah diikat, dilepas gitu. Karena reaksinya itu adalah reaksi yang reversible. Dan yang kelima adalah setelah dia terlepas, dia berdifusi keluar. Gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya ini kurang lebih mirip prinsipnya kayak katalis. Tapi kalau katalis dia ada reaksi yang dikatalisis. Molekulnya berubah. Tapi kalau di sini molekulnya tidak berubah. Dia nggak berubah, tetap sama gitu. Hanya reaksi yang terlibat adalah reaksi pengikatan saja gitu. Tidak ada reaksi zat itu diubah jadi zat lain gitu ya. Oke, itu prinsip dari analisis kinetik. Nah, sekarang gimana caranya kita menghitung analisis kinetik ini? Pertama, kita bisa gunakan pendekatan yaitu ini, neraca massa dulu. Jadi, zat terlarut yang terakumulasi itu dalam cairan dan juga pada adsorben, itu kita bisa deskripsikan sebagai void fraction kalikan dengan dou per dou T plus 1 minus epsilon dou Q per dou T ya. Nah, ini dapat dari mana? Ini tuh kurang lebih dari sini, mirip-mirip kayak gini ya. Neraca massa di sini. Nah, yang ini ya. Jadi tanpa V di sini, langsung aja epsilon kali dy per dyn per dt plus 1 minus epsilon dqn per dt. Kenapa dia jadinya do bukan jadi d? Karena di sini tuh dia tidak hanya terhadap t saja ya, tapi juga terhadap parameter lain yaitu z gitu. Nah, kenapa ada z tiba-tiba? Nah, karena si z ini adalah ketinggian dari kolom. Jadi semakin tinggi kolom akan semakin berbeda
konsentrasinya gitu. Jadi konsentrasi itu akan berubah seiring perubahan ketinggian dari kolom. Makanya ada dosette. Dan juga konsentrasi itu berubah seiring perubahan waktu. Jadi ada dua parameter utama yang kita perhitungan di sini, yaitu waktu dan ketinggian kolom. Nah, untuk itu kita bisa otak-atik ya persamaannya, jadi bentuknya kayak gini. 1 minus epsilon dq per dt sama dengan minus v dot y per dot z. Di mana kita bisa ubah sebetulnya bentuk ini tuh menjadi bentuk lain ya. Jadi kalau kalian ingat di peristiwa perpindahan itu kan kalau untuk transfer massa itu kurang lebih itu adalah konstanta difusi kali perbedaan konsentrasi terhadap ketinggian itu sama dengan konstanta transfer massa ya. Biasanya KL dikalikan dengan A yaitu luas efektif transfer kalikan dengan perbedaan konsentrasi di waktu tertentu dengan konsentrasi saat equilibrium, saat kesetimbangan gitu. Nah, kurang lebih kita gunakan prinsip yang sama. Jadi V di sini itu adalah kurang lebih itu konstanta difusi, ya. Nah, terus buat do y do z ini adalah ya tadi itu perbedaan konsentrasi terhadap perbedaan ketinggian gitu. Nah, kita bisa ubah jadi KA Y min Y bintang. Nah, kemudian dari sini kita bisa ubah lagi sebetulnya bentuk ya. K ini menjadi akar D per T aksen gitu. Nah, nanti dari bentuk ini kita juga bisa ubah bentuknya menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu K. K kappa ya, ini bukan K lagi tapi kappa. Kappa kali Y itu sama dengan kappa aksen kali Q. Nah, apa itu kappa? Kappa itu adalah konstanta laju. Jadi kalau di reaksi kimia kan A plus B menjadi C, itu kan dia ada konstanta laju ya untuk menentukan laju reaksi reaksi ini gitu ya. Nah, kurang lebih sama. Kappa itu adalah si K ini gitu, konstanta laju reaksi gitu. Nah, itu bisa berlaku untuk forward ya, forward atau reverse. Kalau forward itu artinya si molekulnya itu diserap oleh adsorbennya gitu. Jadi kita basisnya itu dengan konsentrasi yang ada di setelah larut gitu. Itu untuk kappa. Nah, kalau untuk yang kappa aksen itu dia kebalikannya, yang reversible, yang reverse direction. Jadi yang udah nempel di dalam adsorbennya itu akan dilepas keluar ke zat terlarut. Itu kappa aksen kali Q ya. Nah, kalau sudah kita bisa combine persamanya ya. Jadi KA tadi kan kita dapat relasi ya KA sama kali Y min Y bintang sama dengan min V di Y per DZ. Terus kita bisa dapat integrasinya kalau kita integralkan hasilnya tuh L sama dengan ini 0 sampai L DZ dan kita masukkan relasi ini ke sini gitu. Jadi kita peroleh bahwa V per KA itu kalau dikalikan sama Y0 sampai Y, dy per Y min Y bintang, itu adalah L. Nah, ini basisnya untuk mendapatkan dua parameter baru ya, yang kita kenal di analisis kinetik, yaitu HTU dan NTU. Nah, ini kalau nggak salah waktu ekstraksi pernah di-mention ya, HTU itu nama panjangannya itu High Transfer Unit, kalau NTU itu Number of Transfer Unit. Umumnya kita pakai ini tuh untuk analisis tahapan. Jadi kalau kita punya suatu tahap tertentu ya, kita mau analisis secara kinetik, kita gunakan HTU sama NTU gitu. Nah, apa yang menjadi HTU di sini tuh yaitu V per KA. Kalau menjadi NTU itu adalah yang integral Y0 sampai Y dy per Y min Y bintang. Umumnya kita nggak cari NTU-nya. Kita nggak bisa hitung NTU-nya. Kita cari NTU-nya itu berdasarkan relasi L per HTU. Karena lebih mudah ya. Ini karena
nilainya konstan. Kalau NTU itu nggak konstan karena dia ada Y yang merupakan variabel tidak tetap gitu. Nah, untuk itu kita juga bisa hitung ya tadi untuk apa profil konsentrasinya itu terhadap NTU sekarang. Kalau tadi di metode tahapan diskrit kita menggunakan N ya. Kalau di sini kita menggunakan NTU, bukan N. Jadi kita replace ya sebetulnya itu kurang lebih si N-nya itu menjadi NTU gitu. Menjadi NTU tanpa 1/akar 2 pi kali N gitu ya. Jadi dapatnya itu Y0 eksponen minus T per T0 min 1/2/NTU kuadrat gitu. Jadi ini tuh profil konsentrasi ya. Jadi ini rumus pentingnya yang perlu dipahami ya. Jangan dihafal, dipahami. Nah, NTU itu apa sebetulnya? Kalau kita uh, tulis ulang itu adalah L per HTU sebetulnya atau KAL per V. Tapi kalian juga bisa tulis ulang NTU itu sebagai 1/sigma kuadrat gitu ya. Karena NTU itu kurang lebih itu N gitu kan. Dan kita tahu di sebelumnya itu N itu adalah ya sigma kuadrat ya kan. Jadi kalau N dibalik ya di situ binar ruas ini kan 1/sigma kuadrat sama dengan N gitu. Ya. Jadi NTU itu ini persamaan lainnya. Jadi jangan bingung, ini ada banyak banget persamaan buat tahapan. Kalian harus tahu ini pakai tahapan yang mana. Apakah tahapan yang analisis kinetik, apa tahapan yang analisis diskrit gitu ya. Kalau diskrit jangan pakai yang NTU, pakai yang N. Kalau yang analisis kinetik pakai yang NTU. Begitu. Oke, hampir terakhir ya. Jadi gimana kita scale up kromatografi? Nah, sebenarnya kita ada pendekatan ini ya. Pertama itu kita bisa change buat apa namanya Y0 pertama Y0 dan V per V0 itu kita buat dia itu konstan. Jadi bagian ini sama bagian ini itu konstan ya. Karena volume itu kan kita nggak bisa ubah-ubah ya dalam prosesnya. Yang kita bisa ubah-ubah itu apa? Yang bisa kita ubah-ubah adalah yang ini apa namanya? Ya ini ya, apa namanya? Kita bisa ubah-ubah ini salah satu gitu. Jadi kalau kita mau scale up, kita baiknya itu adalah mengoptimasi antara kedua parameter ini gitu. Nah, untuk Y0 maximum concentration itu umumnya dia tuh terpaku pada umpannya gitu. Misalnya kalian taruh di sini itu 200 ppm gitu ya, ZA gitu. Nah, ini nggak bisa berubah gitu. Apa buat yang masukannya. Kalau tetap 200 ppm ya 200 ppm di umpannya gitu. Sama juga dengan V per V0. Rasio volumenya itu apa namanya? Bisa dijaga konstan gitu ya. Jadi V per V0-nya itu dijaga konstan. Gitu. Nah, sekarang apa yang bisa kita ubah-ubah? Itu adalah kecepatannya. Kecepatannya tuh dapat dari mana? Dari sini. Sigma kuadrat. Nah, sigma kuadrat itu apa? Adalah kecepatan dibagi K kali A kali L. K itu tadi konstanta transfer massa, kali A itu luas area efektif, kali L itu panjang kolom. Nah, A itu apa sendiri? A itu adalah 6 per D kali 1 min epsilon. Jadi ini fraksi yang termuati ya, fraksi yang padat kali N kali 6 per D gitu. Per diameter dari, hati-hati ini bukan diameter kolom ya, ini diameter dari adsorbennya gitu. Misalnya adsorbennya tuh let's say kalian buat dalam skala mikro lah gitu. Berarti ya udah DS ini dalam satuan mikro, bukan satuan apa namanya yang meter gitu-gitu ya. Karena diameternya bukan diameter kolom, tapi diameter dari adsorbennya. Nah, terus intinya dari situ kita bisa optimasi di sigma kuadrat ini gitu. V per KAL. Nah, selanjutnya kita bisa cek di sini bahwa ada beberapa
metode ya untuk mengontrol. Jadi ada metode internal diffusion dan reaction. Itu kita punya relasi untuk sigma kuadratnya itu sebagai V d kuadrat per L gitu. Nah, kasus kedua adalah kalau misalnya dia itu ternyata dalam kromatografi itu mekanismenya berbeda, bukan internal diffusion dan reaction, tapi berhubungan dengan external mass transfer. Nah, maka beda lagi buat relasi sigma kuadratnya itu. Bukan VD kuadrat per L, tapi ini V akar V kali akar D kuadrat dibagi akar D pangkat 3 dibagi L gitu. Nah, kalau external Taylor dispersion pakai ini, kalau axial diffusion itu pakai ini, kalau column actual equilibrium stage itu 1 per L gitu. Ya. Jadi ini kurang lebih yang dipakai waktu metode discrete gitu ya, 1 per L gitu. Padahal kan gitu ya kenyataannya ya. Ada banyak nih pakai internal diffusion reaction, external mass transfer atau sebagainya gitu. Jadi nanti kalian di soal akan diberi kasus apa controlling step yang diperlukan gitu. Nah, controlling step yang diperlukan itu misalnya internal diffusion and reaction, maka gunakan persamaan ini. Sigma kuadrat sama dengan VD kuadrat per L gitu. Ya. Kalau misalnya axial diffusion pakai D per VL gitu. Ingat D ini adalah diameter dari packing dari si bola-bola unggunnya itu. Kalau D gede itu adalah diameter dari kolom gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk scale up ya secara hitungan. Nah, oh ya, satu lagi sebelum kita akhirin, untuk scale up itu gimana sebenarnya cara buat nge-scale up ya secara praktis. Sebenarnya ada dua pendekatan. Kita bisa ubah di diameter sphere-nya, jadi si D-nya ya, si D ini kita bisa tingkatkan. Kalau kita tingkatkan D-nya, apa yang terjadi? A-nya akan semakin kecil, benar nggak? Karena berbanding terbalik. Nah, kalau A semakin kecil, maka sigmanya akan semakin besar. Gitu. Ya kan? Sigmanya akan semakin besar. Nah, kalau sigmanya semakin besar, apa yang terjadi? Maka si Y per Y0-nya akan semakin ini ya tinggi gitu. Nah, itu pendekatan satu. Ya, kita bisa ubah di situ sehingga nanti itu berpengaruh pada rendemen akhirnya. Tapi masalahnya kalau kita ubah si diameter uh, sphere-nya atau si packing-nya itu akan terjadi apa namanya? Ini ya, secara ekonomi itu sorry, secara teknis itu akan mengurangi apa namanya? Ya kurang efisien secara transfer massa ya. Karena kita punya apa namanya? Absorben yang lumayan besar sehingga ya luas peluang efektifnya nggak terlalu tinggi ya. Nah itu umumnya kurang efektif gitu di akhir. Dan juga kita bisa cek ya di sini kalau misalnya si D itu meningkat akan menyebabkan peningkatan standar deviasi. Artinya apa? Puritas dari produk akhir kita itu akan berkurang gitu. Ya, walaupun randomnya meningkat. Nah, yang kedua, metode kedua adalah kita bisa ubah itu di sini di panjang kolomnya. Kita bisa tingkatkan panjang kolomnya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi kalau kita tingkatkan panjang kolomnya? Yang terjadi adalah si sigma kuadrat ini akan menurun ya kan. Kalau sigma kuadrat ini menurun maka ya apa namanya si apa namanya puritasnya akan meningkat. Ya, puritasnya akan meningkat karena di kurva apa namanya kurva ini distribusi konsentrasi terhadap waktu itu akan semakin mengecil apa namanya standar deviasinya gitu. Kalau semakin mengecil akan semakin mendekati adalah konsentrasi yang murni gitu kan. Ya, tapi masalahnya apa yang terjadi? Kalau kita tingkatkan panjang kolomnya, akan terjadi entrainment ya. Jadi kalau kolomnya tuh panjang banget ya, banyak unggun-unggun di sini, ada liquid yang
terperangkap, ya, liquid yang terperangkap. Nah, kalau liquid terperangkap, dia apa namanya di sini output fluorine itu kecil, maka yang terjadi adalah ada penurunan tekanan untuk pressure drop. Jadi ada gradien tekanan antara di sini yang terjadi entrainment dengan yang di atas gitu. Nah, di sini pressure-nya itu relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan yang di atas. Jadi apa yang terjadi? Dia akan terjadi kurang lebih itu tekanan yang menyerupai ya atas sama bawah, sehingga perbedaan tekanannya itu akan eh, tekanan di sini akan meningkat, sementara tekanan di atas akan menurun, akan relatif sama ya. Jadi lebih kecil daripada ini, sehingga delta P-nya meningkat. Nah, kalau delta P ini meningkat, apa yang terjadi? Anggap aja si unggun ini kan dia materialnya bukan material yang kayak baja gitu, yang kokoh gitu ya. Jadi dia nggak bisa menahan tekanan yang terlalu tinggi. Kalau dia menahan tekanan yang terlalu tinggi, dia akan terjadi namanya itu deformasi. Jadi unggunnya akan gepeng gitu. Nanti jadi gepeng atau jadi unggunnya itu eh, apa namanya mengempis gitu ya, mengempis. Dari awalnya tuh yang cukup berpori jadi mengempis. Nah itu tidak yang kita tidak mau karena unggun itu didesain supaya berpori. Kalau dia apa namanya padat gitu, maka akan menghalangi aliran satu, kedua mengurangi efektivitas transfer massa. Jadi kita mau menghindari pressure drop yang terlalu tinggi ini. Jadi kita untuk itu nggak bisa desain kolom yang terlalu tinggi gitu ya, L yang terlalu tinggi. Jadi apa sebenarnya desain yang efektif untuk kolom kromatografi? Nah, di buku dijelaskan yang paling efektif itu kita menggunakan kolom yang pendek dan gendut. Maksudnya itu apa? L-nya itu kecil, tapi dia itu lebar gitu. Ya, dia itu lebar. Nah, ini desain kolom yang efektif kalau mau kromatografi. Karena satu pressure drop-nya rendah, kedua dengan eh, kelebaran yang tinggi, kita mendapatkan loss permukaan yang tinggi juga ya kan? Kalau kita dapat loss permukaan yang tinggi, maka efisiensi transfer massanya semakin tinggi juga. Sehingga yang terjadi adalah produk yang kita hasilkan itu semakin murni begitu. Oke. Ya, jadi itu kurang lebih soal teori dari uh, elusi kromatografi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan PC saya secara langsung atau tulis di kolom komentar. Untuk itu, sekian dari saya dan terima kasih.